Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, di sini saya perkenalkan, saya Lanang Sedayu dari Penjaskes A. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi berupa tugas dari UTS. Tentu saja kita mulai. Yang pertama itu ada hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi evaluasi belajar. Hakikat yang artinya pemikiran yang berarti penilaian atau pengukuran, berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi meliputi valid, berorientasi pada kompetensi, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil, dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis, dan akurat. Prinsip dalam hal ini berarti pedoman yang seharusnya dimiliki seorang guru sebagai evaluator dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada yang pertama itu ada fungsi penempatan, placement dalam bahasa Inggris, yaitu evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai pengukur kecepatan yang diisyaratkan di awal suatu program pendidikan. Yang kedua, fungsi selektif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memilih to select. Misalnya, sebagai contoh, memilih siswa yang dapat masuk kelas atau tidak. Dan yang ketiga, fungsi diagnostik. Apabila ada teknik yang digunakan dalam melakukan kegiatan evaluasi cukup memenuhi syarat. Dan yang keempat, fungsi pengukuran keberhasilan, yaitu evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program pendidikan berhasil diterapkan dalam suatu proses peserta didik. Slide selanjutnya. Di sini ada kisi-kisi ya, pilihan ganda dan esai. Yang pertama yaitu menyajikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Yang kedua, menganalisis yang bukan merupakan sikap kepahlawanan Raja Purnawarman. Ketiga, memahami dari kerajaan mana Raja Purnawarman berasal. Yang keempat, menganalisis wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. 5, mengidentifikasi dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyatnya. Langsung di sini ada soal-soal evaluasi pembelajaran. Yang pertama, berilah tanda X, tanda silang pada huruf A, B, C, D, dan D sebagai alternatif jawaban yang tepat. Di sini disinyalir sebagai pilihan ganda merupakan opsi dalam suatu jawaban pada soal. Yang pertama, Raja Purnawarman mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun, sini ada pilihan ganda, A 393 Masehi, D 359 Masehi, C 395 Masehi, dan B 325 Masehi. 2. Perjuangan yang telah dilakukan Raja Purnawarman adalah membuat candi, membuat prasasti, membunuh orang, atau yang D, membangun saluran air dan memberantas perampok. Yang ketiga di bawah ini yang bukan merupakan sikap kepahlawanan Raja Purnawarman adalah yang A, ikhlas, yang B, berani, C, putus asa, dan D, gigih. Itulah suatu contoh soal pilihan ganda yang merupakan ada poin-poin yang masing-masing ada
satu cuma jawaban yang benar. Yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, Raja Purnawarman merupakan raja dari kerajaan. Soal kedua, bagaimana wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman? Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai. Dan yang ketiga, tuliskan dampak dari perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi Tarumanegara. Yang membuat perbedaan esai dan pilihan ganda adalah esai sudah tercantum pada opsi jawaban, bisa pilihan A, B, C, dan D, sedangkan esai merupakan jawaban yang langsung dijabarkan oleh seorang peserta didik. Oke, itulah paparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Pada usia ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.